Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Perubahan, suara Reboan, suara perubahan. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kita ketemu lagi di Suara Reboan, Suara Perubahan. Dan pemirsa, malam ini Suara Reboan live dari Metro TV. Selain pemirsa di rumah dan juga teman-teman audiens di studio, kita juga ternyata ditonton bareng-bareng. Ada nobarnya, Dur, teman-teman Musyawarah Reboan dari berbagai daerah. Dari mana aja, Dur? Ada dari malam ini, ada dari Tegal dan juga dari Tasikmalaya. Halo teman-teman di Tegal dan Tasikmalaya. Dan kalau minggu lalu itu kita bahas ya, ini kan Suara Reboan, Musyawarah Reboan itu kan menjaring aspirasi dan juga persoalan yang ada di masyarakat. Iya. Tema kali ini apa, Dur? Nah, oleh karena kita selalu menjaring aspirasi dari musyawarah-musyawarah Reboan yang ada di berbagai daerah, Ya. maka tema pada malam hari ini juga berasal dari teman-teman di daerah, Ya. yaitu tentang pinjaman online atau pinjol. Aduh, pinjol ini memang meresahkan ya sih. Iya, kan, meresahkan sekali. banyak banget sampai jatuh, sampai berkorban nyawa gitu Iya, untuk iya. urusan pinjol apalagi Dan yang terjadinya ilegal itu sudah ini sampai gitu. di lingkar-lingkar terkecil kita gitu. Iya, Keluarga, ngeri ya, teman, iya. ngeri ya. Memang pinjol ini ngeri banget. Dan kemudian berita terakhir juga izinkan kami mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga MNZ yang menjadi korban pembunuhan akibat pinjol. Semoga amal ibadahnya diterima dan juga keluarga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Dan itu dia tadi Kak Kavi dan teman-teman semuanya. Pinjol itu sudah sangat banyak terjadi dan dia sudah semakin dekat dengan circle-circle kita gitu. Ya. Banyak sekali cerita-ceritanya. Dan untuk lebih lanjutnya kita lihat dulu Yuk. tayangan yang berikut ini. Ya. Tewasnya MNZ yang dibunuh oleh seniornya karena terlilit hutang pinjol, menambah daftar kelam dampak pinjol bagi masyarakat. AAB yang menjadi otak pembunuhan MNZ adalah korban pinjol yang gelap mata akibat tekanan yang dialaminya. Senasib dengan AAB, salah satu korban pinjol bernama Bunga pun mengalami tekanan serupa. Pinjaman online sebesar 20 juta yang ia lakukan di tahun 2019 berkembang menjadi lebih dari 200 juta. Penagihan yang penuh intimidasi hingga teror membuat mentalnya terguncang. Awal mulanya sekitar tahun 2019, niat awal saya untuk menutup tagihan kartu kredit. Awalnya yang resmi pinjaman online-nya. Lebih mudah lagi, ada lagi pinjaman online yang sifatnya ilegal. Dari pinjaman yang ilegal ini saya diteror penagihannya. Di situ saya udah mulai kena mental nih. Udah hidup saya udah makin gak tenang. Saya diteror. Saya coba lagi ambil pinjaman yang ilegal lainnya buat nutup lagi. Jadi begitu terus saya hidup gitu ya. Dari penghasilan saya tuh nggak cover buat bayar hutang-hutang saya. Dari hutang saya yang awal mulanya saya ambil 20 juta, sampai akhirnya ada belasan yang legal dan 2 yang ilegal. Total pinjaman saya di angka 200. Pemerintah itu cuma menghimbau untuk tidak membayarkan yang ilegal. Tapi kita nggak dikasih wadah, nggak dikasih tempat untuk konsultasi gimana cara kita menyelesaikan pembayaran tagihan itu sesuai dengan kemampuan kita. Pendampingan yang kayak gini nih yang kita, yang orang awam kan nggak ngerti ya gimana bayar bunganya seperti apa, rincian pembayarannya bagaimana, bisa diangsur kayak gimana, itu kan hanya omongan-omongan aja. Si pinjolnya pun kan bisa aja denial gitu ya kan, karena kita nggak tahu apa-apa. Jadi murni benar-benar kita harus berjuang sendiri, dan syukur-syukur kalau memang ada keluarga yang tetap menolong. Kepada Kakak Bunga, kami doakan semoga segala permasalahan yang terjadi pada Kakak Bunga segera menemukan titik solusinya dan keluar dari jeratan pinjol ini. Dan teman-teman semuanya, ternyata pinjol ini mencekik tidak hanya kaum yang tua-tua, banyak juga yang muda-muda, dan kami punya datanya dari tahun 2022, data umur pengguna pinjol per tahun 2022. Di sini
Dari umur 19 sampai 34 tahun itu yang paling banyak, dia 60%. Kemudian 35 sampai 54 tahun 30%. Kemudian sisanya yang 5% itu terbagi di yang lebih dari 54 tahun dan kurang dari 19 tahun. Yang menarik adalah usia produktif di sini itu yang paling banyak menggunakan pinjol, dia 60%. Dan dari 60% ini itu totalnya itu yang pengguna pinjolnya itu ada 17 juta akun kalau tidak salah yang kami dapatkan. Berikutnya coba. Nah ini terdapat 17,3 juta rekening penerima pinjaman online yang dari 60% tadi itu. Nah itu terbagi 8,43 jutanya itu adalah laki-laki dengan total 19,71 triliun putaran uangnya, putaran hutangnya. Kemudian perempuan 8,88 juta dengan putaran utangnya itu 25,05 triliun. Kita bisa lihat bahwa jumlah perempuannya ini setengahnya laki-laki tapi utangnya lebih banyak 6 triliun daripada laki-laki. Entah perempuan ini kalian beli apa sih waktu pinjam-pinjam online itu? Tuhan. Nah itu langsung ke Kakak Afi. Oke Dur, terima kasih ya. Biasa Abdur komika, sekarang sudah baca data dia suara rembulan. Makanya saya mudah-mudahan teman-teman mengerti lah ya, ada lah ya. Ada lah yang bisa ditanya. Jadi itu kenapa tuh cewek-cewek beli apa sih sebenarnya? Ya banyak lah. Sebenarnya kalau dari pinjol itu dua teratas adalah soal kebutuhan hidup dan juga soal gaya hidup. Seputar itu aja alasannya. Tapi kita sekarang di sini sudah ada, ini pakar kebijakan publik, sudah ada Mas Ahmad Nur Hidayat. Mas Ahmad, selamat malam. Mas, kita kan menangkap aspirasi masyarakat ya. Banyak banget loh yang resah sama pinjol. Tapi ternyata dari angkanya banyak juga yang menggunakan jasa pinjol. Amit-amit sampai terjerat pinjol yang ilegal. Kenapa sih Mas kalau fenomena ini dirimu melihatnya apakah karena susah akses ke perbankan sehingga pinjol menjadi alternatif? Dan gimana caranya ketika orang sudah jadi korban pinjol? Berlindungnya kemana gitu? Mbak Fiani ada dua alasan ya kenapa publik sangat menggemari pinjol ya. Pertama adalah alasan ekonomi. Kita ingat bahwa kita berada di situasi pasca pandemi. Orang masih banyak yang belum punya pekerjaan. Sementara bagaimana untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Nah mereka memilih alternatif yang ternyata hadir di dalam handphone mereka dalam bentuk WhatsApp atau bentuk SMS atau bentuk iklan di berbagai media. Akhirnya mereka ikut. Mereka lagi butuh, ada yang menawarkan. Ibarat jual dan beli ini cocok sekali, ketemukan kebutuhannya ada, jaringannya ada. Alasan yang kedua adalah saya kira ini adalah satu fenomena pasca Covid sebetulnya, karena orang sekarang sangat mudah lagi dengan teknologi. Jadi segala sesuatu, apalagi uang yang ditransfer kan uang elektronik, tidak ada uang fisik kan. Jadi cukup ditransfer ke akunnya, ke rekeningnya, kemudian dia bisa spending, belanja, kalau perempuan di e-commerce dan sebagainya. Nah itu dua alasan utama. Nah alasan yang berikutnya adalah karena perbankan formal itu mempunyai satu persyaratan yang berat dibandingkan dengan pinjaman online ini. Instan kan pinjaman online, tinggal foto, ada foto KTP, uangnya ketransfer. Bahkan hanya KTP saja cukup, uangnya transfer. Tapi yang jadi persoalan adalah ini sebetulnya evaluasi lah ya. Bagaimana sistem keuangan kita yang begitu rigid, sehingga sebetulnya ini menunjukkan data tadi, pasarnya ada loh. Pasarnya ada. Kenapa nggak perbankan itu menangkap potensi pasar itu? Nah sebenarnya di era disrupsi ini antara perbankan sebetulnya sedang berkompetisi juga dengan peer-to-peer lending. Satu jenis industri keuangan non-bank yang diakui oleh OJK, yang makanya mereka harus terdaftar, mereka dilegalkan. Nah ini sebetulnya sudah satu skema sudah ada. Cuman persoalannya adalah ada pengawasan yang kurang berjalan, yang kurang ketat dari peer-to-peer lending ini atau pinjaman online ini. Saya katakan begini, kalau kita lihat dari berbagai kasus yang ada, mahasiswa membunuh adik kelasnya karena terjerat pinjol, beberapa tempat juga sama. Ini kan menunjukkan bahwa memang penggunaan pinjol ini, penyalahgunaan pinjol ini udah begitu luar biasa di masyarakat kita. Terus kemana kehadiran otoritas jasa keuangan yang mengawasi? Kan harusnya mereka hadir. Dan mereka yang memberi izin kan? Exactly. Dan begini, kalau kita berbicara perspektif kebijakan publik, negara itu hadir untuk melindungi masyarakatnya dari satu praktek bisnis yang merugikan mereka. Nah pinjolnya sudah sangat merugikan, tidak hanya materi dengan bunganya tinggi, tapi secara psikologis dan mental. Diteror, diintimidasi, ada yang ingin gitu bunuh diri, bahkan sampai membunuh orang lain.
Dan yang diteror tidak hanya yang berhutang, kita yang lain yang jadi temennya doang juga ikut diteror-teror gitu. Itu dia. Makanya, Iya, pengalaman sekali. makanya tugas negara itu harusnya melindungi praktek-praktek yang merugikan masyarakat ini. Nah, negara mempunyai skema karena ini adalah industri keuangan non-bank, OJK lah. Nah, tetapi sayangnya menurut saya pengawasannya kurang ketat. Kan ada Satgas Waspada Investasi. Ya. Apakah sudah maksimal Satgas Waspada Ini Investasi? pertanyaannya ya. Misalkan saya tanya Mbak Fia nih, Anda tahu nggak berapa jumlah pinjol legal atau yang terdaftar di OJK? Saya tidak tahu. Biasanya kan bisa cek di website OJK, ya kan? Kalau kita mau search di website, itu website tersembunyi. Saya nggak tahu apa yang terjadi, kenapa website-nya tersembunyi. Ya, yang legal ini? Yang legal ini, siapa nama-namanya? Saya punya data karena saya buat riset. Per Maret 2023, ada 102 perusahaan pinjaman online yang terdaftar. Anda tahu berapa yang telah diblokir oleh Kominfo? Oh, Jumlahnya? banyak. 3.794 Ribuan, data per 2022. Artinya 3.000 yang berjumlah banyak, sementara yang resminya terdaftar 102. 102. Lah ini pengawasannya kemana? Ya. Dan kenapa bisa eksis yang ilegal Kenapa ini? bisa eksis yang Ya. ilegal? Ya kalau misalkan dia ilegal kan harusnya nggak 102 lah, mungkin di bawah 102 lah gitu ya. Iya. Ini yang udah diblokir, berarti kan ini ilegal. 3.795. Nah, kalau masyarakat yang udah jadi korban karena literasi keuangan yang rendah atau mungkin memang kurang kewaspadaan dari mereka, tapi dengan berbagai macam alasan mereka jadi korban pinjol. Mereka mesti ngadu kemana sih? Bisa nggak sih mereka mengadu sebagai konsumen gitu, Mas? Kalau OJK sudah punya skema sebetulnya, pengaduan itu ada WhatsApp-nya, ada informasi emailnya dan sebagainya. Cuman kan persoalannya adalah kebijakan itu too little too late. Telat. Terlalu kecil Dan terlambat. Korbannya udah berjatuhan. Korbannya banyak, korban jiwa ada. Nah, yang saya ingin katakan di sini adalah teman-teman OJK ini mari dong lakukan tugas Anda pengawasan yang sangat ketat. Artinya begini, bisa nggak OJK membuat satu peraturan, mempublikasikan yang resmi secara sosialisasi masif dan kemudian mengatakan begini, Anda masyarakat yang punya pinjaman ilegal di luar 102 ini, Anda nggak usah bayar. Lah karena dia ilegal. Jadi biar kena juga tuh si ilegal itu. Biar yang ilegal tuh kapok. Kalau angkanya triliunan itu saya kira di sumber OJK, berarti itu adalah pinjaman online yang legal. Yang ilegal itu tidak tahu orang. Itu bisa tidak kakak bunga yang tadi itu yang 200 juta tiba-tiba jadi nol gitu. Berani nggak OJK ngomong gitu? Sebagai bagian perlindungan, ini yang resmi, yang tidak resmi, yang ilegal, Anda nggak usah bayar. Laporkan, screenshot. Abis itu masyarakat semua cari yang ilegal. Jadi Bagus, pendapatan baru. saya kira bagus supaya yang ilegal itu kemudian berhijrah kepada yang legal. Oke, Mas Ahmad, ini biar seru ngobrolnya, tambah hangat. Nanti juga kita akan mengundang narasumber yang lainnya. Mau minum apa? Kita ngopi dulu sebentar, kita lanjutkan sesaat lagi ya.